saudara-saudari yang terkasih yang saat ini sedang berada di rumah, apa kabarnya? Oh, pastinya dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di video kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai yang namanya Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Anggriani sebagai perwakilan dari Sel Santo Simonstock dari kelompok KKN Institut Santi Buana. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah mendengar yang namanya BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Nah, pada saat ini kita bersama-sama akan membahas yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Nah, ternyata teman-teman di setiap daerah atau di setiap desa, di desa kita masing-masing itu ternyata memiliki yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Secara harfiah, ketiga badan usaha ini, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menyejahterakan atau meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tapi yang membedakan dari seluruh badan usaha ini, yaitu Badan Usaha Milik Desa ini memiliki modal ataupun dana yang berasal sepenuhnya dari desa, yang dimana setiap pengelolaan badan usaha ini dikelola langsung oleh masyarakatnya, dan juga dananya berasal dari usaha-usaha yang telah dikelola oleh masyarakat desa. Nah, teman-teman, dana yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa ini sepenuhnya berasal dari kekayaan desa yang dibangun oleh masyarakatnya, dan selanjutnya nanti akan dikembangkan di dalam usaha-usaha lainnya seperti perdagangan, perwisataan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar mengenai fungsi Badan Usaha Milik Desa. Nah, yang pertama itu BUMDes berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal jual beli, dalam hal perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya fungsi untuk menyediakan pelayanan sosial bagi masyarakatnya dan juga mampu menggali setiap potensi-potensi yang berasal dari daerah tersebut, seperti potensi alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi lainnya yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Nah, tujuan dari terciptanya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian di desa. Nah, dengan adanya BUMDes, tingkat perekonomian diharapkan akan lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan usaha-usaha atau unit-unit usaha yang ada di desa-desa sehingga dapat lebih berkembang lagi dan tidak hanya stuck di situ saja. Nah, selanjutnya itu yaitu meningkatkan kesejahteraan. Ketika perekonomian di desa itu sudah berkembang, nah tentu saja kesejahteraan masyarakatnya terus akan meningkat. Selanjutnya juga BUMDes ini membuka lebar lapangan pekerjaan yang ada di desa. Nah, masyarakat yang ada di desa tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ke kota mencari pekerjaan, tetapi bisa mengembangkan daerahnya dan juga bisa bekerja di dalam unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu BUMDes, pengertiannya, tujuannya, manfaatnya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai bagaimana sih cara mengelola badan usaha milik desa kita. Nah, khususnya teman-teman pasti memiliki desa masing-masing. Nah, kita sebagai kaum muda mau menjadi agen perubahan yang akan membangun desa kita masing-masing. Nah, di sini saya mengambil contoh dari salah satu desa yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Desa tersebut adalah Desa Sebente. Nah, sebelum itu saya akan menganalisis berbagai masalah yang terjadi ataupun yang terdapat di dalam Desa Sebente. Yang pertama, permasalahan yang sangat menonjol ataupun permasalahan yang sering terjadi. Ini mungkin teman-teman sering terjadi di desa teman-teman sendiri, yaitu permasalahan mengenai sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Nah, oleh karena itu, di Desa Sebente memiliki kualitas sumber daya manusia yang kurang. Nah, permasalahan yang kedua yaitu teknologi informasi yang tidak berkembang. Selanjutnya yaitu tidak adanya pengelolaan pertanian yang baik.
masyarakat masih saja menanam padi sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Tidak ada pemikiran untuk melakukan bisnis ataupun melakukan usaha dari pertanian yang mereka jalani. Selanjutnya, permasalahannya yaitu tidak adanya kerjasama atau partner bisnis yang terjalin antar satu daerah ataupun kemitraan lainnya. Hal ini membuat desa tidak berkembang. Yang selanjutnya, badan usaha milik desa sebelumnya hanya berfokus pada satu orang saja. Nah, tidak adanya kerjasama ataupun antar masyarakat dalam mengembangkan usaha milik desa. Nah, setelah kita mendengar bersama-sama atau mempelajari bersama permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Sebente, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Sebente. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di Sebente itu terkenal dengan sumber daya alam yang cukup indah, di mana banyak sekali pepohonan, hutannya masih rindang, dan juga pertanian-pertanian masyarakat yang berjalan sesuai waktu, dan juga banyak sungai-sungai jernih, gunung-gunung. Hal ini bisa menjadi potensi yang sangat menguntungkan bagi Desa Sebente. Nah, selanjutnya yaitu adanya pertanian. Sebelumnya pertanian di Desa Sebente itu hanya berorientasi dengan adanya kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka tidak memikirkan bagaimana caranya mengelola bisnis ataupun membuka usaha dengan adanya pertanian-pertanian mereka. Mereka hanya mengkonsumsi sendiri pertanian yang dihasilkannya. Nah, diharapkan dengan adanya BUMDes ini, mereka dapat berpikir bagaimana caranya untuk memiliki usaha sendiri dari hasil pertanian tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah air dari gunung. Kita tahu Desa Sebente itu memiliki banyak sekali gunung-gunung yang indah, hamparan hijau, hutan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi potensi karena di gunung-gunung pastinya ada mata air. Nah, mata air ini bisa menjadikan unit usaha. Seperti yang kita ketahui bersama, di setiap desa memiliki yang namanya badan usaha milik desa. Di Desa Sebente juga memiliki unit usaha yang sudah berjalan. Yang pertama adalah distributor pupuk, yaitu Desa Sebente adanya wisata daerah atau wisata alam. Nah, wisata alam ini sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu. Wisata alam ini disebut sebagai wisata alam Setangga Lestari. Mungkin teman-teman yang berada di Bengkayang sudah tahu dan kita sudah tahu bersama bagaimana indahnya wisata alam dari Setangga Lestari. Nah, namun badan usaha ini masih dimiliki oleh pribadi, bukan milik badan usaha milik desa. Nah, karena itu perlu adanya pengembangan lagi agar desa memiliki unit usaha ataupun wisata mandiri yang akan menghasilkan pendapatan untuk masyarakatnya. Nah, di dalam unit usaha wisata ini terdapat beberapa unit usaha kecil-kecil, yaitu perdagangan seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman semua agar lebih bermanfaat ilmunya. Bye, terima kasih semuanya.